Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 943. Ini bukannya masalah latihan. Luo Xiu tersenyum pahit dan berkata, dengan kondisi saya sekarang, bahkan pil dewa tingkat 5 pun sulit untuk meningkatkan kultivasi saya. Mendengar ini, Ketua Ji terkejut sejenak. Pil dewa tingkat 5 adalah pil tingkat Kaisar Dewa, dan jika seseorang mengatakan bahwa pil tersebut tidak bisa meningkatkan kultivasinya, berarti dia setidaknya memiliki kekuatan tingkat Kaisar Agung, bukan? Namun, Luo Xiu hanya berada di tingkat Dewa Agung. Meskipun Ketua Ji kadang meragukan apakah Luo Xiu menyembunyikan kekuatannya, mengingat bahwa seorang Dewa Agung bisa mengalahkan Kaisar Dewa, bahkan menghancurkan kuil Senyu, itu memang terdengar tidak masuk akal. Namun, Ketua Ji tahu bahwa hubungan antara keluarga Ji dan Luo Xiu sangat dekat, jadi Luo Xiu tidak perlu menyembunyikan sesuatu darinya. Mungkin saja Luo Xiu benar-benar hanya seorang Dewa Agung, meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia mencapai tingkat Kaisar Dewa, Ketua Ji merasa dirinya yang saat ini berada di tingkat Kaisar Agung, bahkan tidak akan bisa melawan Luo Xiu. Ditambah lagi, Luo Xiu juga memiliki seorang pengawal yang sangat kuat. Saya belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Pil dewa memang bisa membantu meningkatkan kekuatan, tetapi itu bukan jalan utama. Tidak peduli seberapa sempurna pil tersebut, pasti akan ada efek sampingnya, dan tubuh kita juga akan mengembangkan resistansi terhadapnya, kata Ketua Ji pelan. Apa yang dikatakan Ketua Ji juga sudah diketahui oleh Luo Xiu. Mengenai pil dewa tingkat 6, di seluruh dunia 3000, bahkan sulit untuk menemukan pil semacam itu, apalagi membuatnya untuk digunakan dalam pelatihan. Selain itu, jika dia terus menggunakan pil dewa tingkat 6 dalam pelatihan pada tahap Dewa Agung, tubuhnya akan mengembangkan resistansi terhadap pil tersebut, dan apakah dia akan menggunakan pil yang lebih kuat di masa depan. Sedangkan untuk pil energi murni, meskipun lebih cocok untuk pelatihan, Luo Xiu sudah kehabisan pil energi murni tingkat 5 yang dia miliki. Untuk membuatnya, satu-satunya cara adalah dengan memburu binatang iblis tingkat 5, tetapi binatang iblis tingkat ini sangat jarang di dunia 3000. Sebenarnya, Luo Xiu datang ke Ketua Ji bukan untuk mencari solusi, karena dia memiliki ingatan dari masa lalu yang sangat luas dan pengetahuan yang lebih banyak dari Ketua Ji. Bahkan dia sendiri belum bisa menyelesaikan masalah sulit ini, jadi apa yang bisa dilakukan oleh Ketua Ji untuk membantunya? Di dunia 3000, kebanyakan orang menggunakan kristal dewa untuk pelatihan. Di 8 dunia atas, ada bahan yang lebih cocok untuk pelatihan, seperti pil energi murni. Namun, semakin tinggi tingkat kultivasi, ketika seseorang mencapai level 7 iblis atau lebih, menggunakan pil energi murni untuk pelatihan menjadi tidak praktis. Hal ini karena produksi pil energi murni membutuhkan pemburuan binatang iblis, dan semakin kuat binatang iblis, jumlahnya semakin sedikit, jadi tidak mungkin menjadi sumber daya pelatihan utama. Bagi mereka yang berada di atas tingkat 7 iblis, sumber daya pelatihan utama adalah kristal asal dan batu leluhur Taichu. Seperti yang Luo Xiu dapatkan dari Istana Abadi di Alam Suci Abadi, hanya dengan satu batu leluhur Taichu yang mengandung energi leluhur, dia bisa dengan mudah menembus batasan. Namun, hanya dengan satu batu leluhur Taichu, itu tidak cukup. Untuk menghasilkan energi leluhur baru, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Batu kristal asal yang setara dengan batu leluhur Taichu lebih umum, tetapi ini bukanlah sumber daya yang bisa diakses oleh praktisi tingkat rendah. Luo Xiu sangat sadar bahwa jalan terbaik untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat adalah pergi ke 8 dunia atas. Ketika dia memutuskan untuk melakukan reinkarnasi, dia meninggalkan beberapa harta dan sumber daya untuk digunakan setelah reinkarnasi guna mempercepat pelatihan. Namun, tempat dia meninggalkan harta-hartanya sangat berbahaya dan dilindungi dengan kuat. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia pergi, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkannya. Jika kamu membutuhkan sumber daya pelatihan yang lebih tinggi, saya sarankan kamu mencari reruntuhan dari zaman kuno. Banyak sumber daya yang hanya bisa ditemukan di 8 dunia atas, dan hanya di reruntuhan kuno itulah kamu akan menemukannya, kata Ketua Ji tiba-tiba. Reruntuhan kuno. Mendengar hal ini, mata Luo Xiu langsung bersinar. Bukankah batu leluhur Taichu yang dia dapatkan itu berasal dari Istana Abadi? Dalam pengertian tertentu, Istana Abadi juga bisa dianggap sebagai reruntuhan dari zaman kuno. Luo Xiu mengucapkan perpisahan kepada Ketua Ji dan memutuskan untuk pergi. Meskipun Ketua Ji memberinya saran untuk mencari reruntuhan kuno, Luo Xiu sebenarnya tidak berniat mencari reruntuhan itu. Jika reruntuhan kuno begitu mudah ditemukan, orang lain pasti sudah menemukannya lebih dulu. Bagaimana mungkin giliran dia yang menemukannya?
Kata kunci yang sebenarnya bukanlah reruntuhan, melainkan kuno. Menurut pemahamannya, di zaman kuno, yang dikenal sebagai alam liar, bintang-bintang di langit ini sebenarnya tidak berbeda jauh dari 8 dunia atas. Hanya saja, ruang di alam liar tidak sekuat 8 dunia atas dalam hal kestabilan. Namun, sejak zaman kuno hingga zaman reinkarnasi, telah terjadi banyak kehancuran besar dan pertempuran hebat. Sebagian besar pertempuran ini terjadi di alam liar, yang menyebabkan aturan langit dan bumi di sana hancur, sehingga kini hanya memungkinkan orang untuk berlatih hingga tingkat 6 iblis. Namun, pada masa yang sangat lama, sebelum aturan langit dan bumi hancur, banyak harta karun dan sumber daya luar biasa yang pasti sudah terbentuk, dan harta-harta ini tersembunyi di tempat-tempat yang jarang dijamah oleh manusia. Tempat-tempat seperti itu bisa ditemukan di banyak tempat, baik itu di dunia Tianlu atau dunia besar lainnya, seperti neraka api hitam atau lembah salju es. Sebelum berangkat kali ini, Luo Xiu sengaja memberitahu Yan Yuer dan Yan Siruo. Selama bertahun-tahun, dia sering mengabaikan perasaan mereka. Sejak menyadari hal itu, Luo Xiu bertekad untuk selalu memberitahu mereka, apapun yang akan dia lakukan. Yan Yuer dan Yan Siruo sangat ingin ikut bersama Luo Xiu, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa membantu banyak. Luo Xiu pergi untuk mencari sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya, dan mereka sudah diberi banyak sumber daya oleh Luo Xiu. Jika mereka tidak berlatih dengan baik, bagaimana mereka bisa membalas niat baik suami mereka? Jadi, Yan Yuer dan Yan Siruo menahan diri dari perasaan mereka dan memutuskan untuk tetap tinggal di tempat rahasia Jiklan untuk berlatih. Luo Xiu pernah mengatakan bahwa mereka akan pergi ke 8 dunia atas di masa depan, dan jika mereka terlalu lemah, mereka tidak ingin menjadi beban bagi Luo Xiu di sana. Kali ini, Luo Xiu tidak membawa monster pelahap dewa bersamanya. Dengan Kardislar di sampingnya, dia hampir tidak memerlukan teknik penggabungan tubuh lagi. Selain itu, darah kerajaan monster pelahap dewa sangat kuat dan dia juga perlu berlatih sendiri untuk mencoba mencapai tingkat yang lebih tinggi. Luo Xiu pertama-tama pergi ke pegunungan Loyun, karena sudah cukup lama sejak Kardislar keluar dari formasi pengurungan langit, dan dia berencana untuk memperkuat lagi langkah-langkah yang telah dia siapkan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Setelah semua selesai, Luo Xiu mengeluarkan kapal perang Kaisar Dewa dan terbang ke angkasa. Dia membawa sebuah peta, bintang dalam bentuk batu giok, yang menunjukkan banyak tempat yang tidak berani dijelajahi oleh praktisi biasa. Tempat-tempat tersebut bahkan bisa membuat Kaisar Dewa mundur, dan beberapa di antaranya adalah tempat di mana orang telah menemukan sumber daya dan harta berharga. Di tengah perjalanan di angkasa, Luo Xiu tiba-tiba dihentikan oleh sebuah sosok yang mengendarai artefak terbang berbentuk serupa roket. "Apakah kamu Luo Xiu? Dengar-dengar kamu telah menghancurkan kuil Sengyu." Pria ini tampak berusia parubaya, mengenakan jubah abu-abu, dengan nada suara yang sedikit dingin. "Apa saya kenal Anda? Apa yang saya lakukan, ada hubungannya dengan Anda?" Luo Xiu berkata dengan santai, karena dia merasakan permusuhan yang jelas dari orang ini, jadi dia merasa tidak perlu berbasa-basi. "Hahaha, tidak salah lagi, kamu Pangeran Sura yang bisa menghancurkan kuil Sengyu. Kamu tahu siapa yang sedang berbicara denganmu? Dia adalah orang dari kuil Sengyu." Pada saat itu, suara lain terdengar, seolah-olah berasal dari segala arah, membuat orang tidak tahu dari mana suara itu berasal, dan orang yang mengucapkannya juga tidak muncul. "Apa kamu pikir bisa menakut-nakuti saya dengan trik seperti itu?" Luo Xiu mendengus dingin, dan tahu bahwa orang kedua yang berbicara mahir dalam hukum ruang, bersembunyi di dalam kekosongan. Ini mungkin bisa menakuti orang lain, tetapi di hadapan Luo Xiu, itu hanya aksi yang sia-sia. Dengan satu pandangan tajam, Luo Xiu mengeluarkan 2 sinar ilahi dari matanya, memaksa sosok tersebut keluar dari ruang kosong. Sosok itu tampak terkejut, "Kamu bisa mendeteksi posisiku." Pemuda itu terlihat sangat muda, dengan mata yang penuh rasa ingin tahu saat memandangi Luo Xiu. "Perkenalkan diriku, saya adalah Situ Sengji dari Gunung Yuanxi, dan pria itu adalah Rong Tao dari kuil Sengyu." Pemuda ini dengan sengaja mengungkapkan identitasnya, dan Luo Xiu tentu saja tidak asing dengan Gunung Yuanxi. Namun, kuil Sengyu membuatnya langsung teringat akan kuil Sengyu yang baru saja dia hancurkan. Situ Sengji melihat kebingungannya di wajah Luo Xiu dan menjelaskan, mungkin Luo Xiu belum tahu. Kuil Sengyu adalah warisan dari Kaisar Sengyu yang ditinggalkan di dunia 3000, sementara kuil Sengyu di dunia ini adalah warisan dari Kaisar Sengyu yang ditinggalkan di alam liar. Mendengar ini, mata Luo Xiu menyipit tajam. 2 hal penting terungkap dari kalimat itu. Pertama, Rong Tao berasal dari 8 dunia atas, tepatnya dari alam liar, yang merupakan salah satu dari 8 dunia tertinggi. Kedua, karena Situ Sengji datang bersamanya, itu berarti mereka berdua datang melalui jalan bintang, yang menunjukkan bahwa jalan bintang Gunung Yuanxi terhubung langsung ke alam liar. "Siapa sebenarnya Fang Haoyu bagimu?" Luo Xiu bertanya santai, sambil mendeteksi bahwa kekuatan Situ Sengji ternyata berada di tingkat Kaisar Dewa, dan bahkan lebih mengejutkan lagi, dia adalah Kaisar Dewa tahap pertengahan.
Ini cukup mengejutkan bagi Luo Xiu, namun tidak terlalu mengherankan. Dengan latar belakang dan kekuatan Gunung Yuanxi yang misterius, melatih seorang kaisar dewa bukanlah hal yang sulit, hanya saja mereka tidak terlalu terbuka tentang hal itu. Fang Haoyu adalah murid saya. Saya adalah pemimpin Gunung Yuanxi pada generasi ini, kata Situ Senji sambil tersenyum, tampaknya lebih muda dari yang seharusnya untuk seorang pemimpin yang telah berlatih selama ribuan tahun. Dalam waktu sekitar 1000 tahun, dia sudah mencapai tingkat kaisar dewa tahap pertengahan, sebuah bakat yang sangat langka di dunia 3000. Melihat Luo Xiu dan Situ Senji saling berbicara, Rong Tao yang merasa diabaikan mendengus, saya tidak ingin membuang waktu lebih banyak, kuil Senyu sebenarnya adalah sekte bawahan kami. Saya datang ke sini untuk membawa kepala dan jiwa kamu kembali sebagai laporan. Sambil berbicara, Rong Tao melepaskan niat membunuh yang luar biasa. Kekuatan yang dimilikinya jauh lebih besar daripada Situ Senji, dia berada di tahap akhir kaisar dewa. Dengan kekuatan seperti itu, meskipun ketua Ji baru saja memasuki tahap kaisar dewa, bahkan kaisar dewa tingkat bawah seperti kaisar dewa dunia bawah pun akan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Rong Tao. Bersambung.